kuampuni dan akan kujadikan murid terbaikku. Asal kalian menyerahkan padepokan Gunung Kencana ini. Tidak bisa. Tarupala, Taruwala. Permintaan kalian tidak masuk akal. Ini perguruan kami. Bagaimanapun juga, kami akan mengusir kalian. Bunuh mereka! Hai, belum datang nih. Dia ini suamiku, pemilik padepokan ini. Ada maksud apa kalian membuat onar di sini? Bisa menjaga perguruan ini. Terima kasih. Tidak apa, kalian sudah menunjukkan kesetiaan kalian pada padepokan. Iya, Guru. Tidak, Guru. Saya tetap pada pendirian saya. Saya tetap tidak mau ikut ke pasewakan menghadap Pamanda Prabu Angnindarma. Saya jangan dipaksa, Guru. Raden, tidak ada yang akan memaksamu. Tapi tolong jelaskan alasannya. Kenapa tiba-tiba Raden punya pendirian seperti itu? Untuk saat ini, saya belum bisa menjelaskan apa alasannya, Guru. Ada yang membujuk atau mempengaruhi? Tidak, Guru. Semua itu timbul dari bisikan hati saya sendiri. Dari hati yang mana? Dari hati yang... Saya mohon, Guru. Masalah ini jangan dikupas panjang lebar. Saya... Raden ingin kita bicara empat mata, tanpa Ramanda dan ibundamu. Tidak, Guru. Jadi, apa yang Raden inginkan? Saat ini, saya sedang ingin sendiri. Jadi, mohon, saya jangan diganggu. Lalu? Saya pamit mundur, Guru, Romo, Bunda. Tunggu. Dinda. Sudah, Dinda. Biarkan saja. Tapi ini sudah keterlaluan, Kanda. Sudah. Tidak apa-apa. Saya malu pada sang begawan. Karena putra kami menjadi seperti ini. Apa ada hubungannya dengan sihir Badur itu, begawan? Ki Upokoro. Iya. Ada punya pandangan? Tidak, sang begawan. Saya sama sekali tidak tahu tentang sihir. Yang saya ketahui adalah luka Raden Ramajagani luka biasa dan memang sangat sakit, tapi tidak akan berpengaruh pada saraf otak, apalagi merubah sifat atau perilaku. Suliwa punya pendapat? Mohon maaf, sang begawan. Menurut pendapat saya, perubahan sikap Raden Ramajagandi pasti ada hubungannya dengan kenekatan Bahadur Kekepatihan. Tapi saya tidak bisa berani memastikan apakah luka di tenggorokannya itu ada hubungannya dengan sihir. Saya setuju dengan pendapat Tabib Suliwa.
Tapi berhubung saya tidak terlalu ahli dalam sihir, saya kira tidak ada salahnya kalau kita datangkan pakarnya. Ah, iya. Nyi Jantur. Iya. Iya. Iya, kita harus memanggil Nyi Jantur. Tapi Nyi Jantur sedang diutus oleh Gusti Prabu Anglidharma ke pusar angin. Apa pantas kita memanggil dia? Kanda. Kenapa Suliwa tidak mendengar panggilanku? Apakah dia lupa dengan cincin penghubung yang aku pinjamkan padanya? Aduh. Lesungku. Lesung terbangku. Oto kalian. Oto kembali. Kalian utuh. Kamu masih membawa cincin pemberianku, tidak? Jawab, Suliwa! Suliwa! Sedang apa kamu? Nyi Jantur. Suliwa! Nyi Jantur di mana? Di hutan! Kamu ingat dengan cincin yang dulu aku pinjamkan? Iya, saya baru ingat cincin penghubung itu, Nyi Jantur. Sebentar. Oh, iya, ini dia. Nyi Jantur. Kenapa, Nyi? Apa yang terjadi, Nyi? Suliwa, jemput aku. Baik, baik. Nyi Jantur berada di mana? Aku lupa, Suliwa. Rawana membawa kamu. Aku ada di suatu tempat. Sebentar. Keadaanku sekarang ini cukup parah, Suliwa. Saat ini aku tak bisa menggunakan kekuatan sihirku. Cepat tolonglah aku, Suliwa. Tolonglah. Tolong cepat ke sini, Suliwa. Aku akan tuntun dengan suaraku. Cepat. Baik, saya akan berangkat. Tapi saya harus melaporkan dulu pada Gusti Patih. Apa yang terjadi, Nyi? Saya di kepatihan, Nyi Jantur. Ya, laporkan segera kepada Gusti Patih. Apa yang telah terjadi? Baik, Nyi. Tenang dulu, Nyi. Nanti saya hubungi lagi. Gusti Patih. Iya. Bagaimanapun juga berita buruk ini harus kita sampaikan pada Gusti Prabu Anglidharma. Dia yang akan menentukan dengan siapa saja kamu berangkat menemui Nyi Jantur. Baik, Gusti Patih. Ya, silakan.
ada yang menghadang kita. Jadi bagaimana sebaiknya? Tabib Suriwa, lebih baik Tabib menghubungi Nyi Jantur. Biar mereka, saya yang urus. Baik. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Cepat, temukan Nyi Jantur sebelum mereka bertambah banyak. Baik. Ya! Sebentar, Nyi. Pandika konyol, tidak tahu gaungguh kalian. Hah? Kenapa kalian tidak bilang kalau ada melopati yang masuk ke wilayah kita? Hah? Mau kalian atasi sendiri? Kalian pikir kalian hebat? Bisa merantasi gawe? Mohon ampuni hamba yang mulia. Sekarang kalian minta ampun. Hah? Tapi sebelum ini kalian sok pemimpin. Sok jago. Jago apa kalian? Ampun yang mulia. Ampuni hamba yang mulia. Bicara yang jelas. Siapa yang datang ke perbatasan dan menyerang prajurit kalian? Hah? Yang dua pendekar yang mulia. Yang satu Tumenggung. Pasti Prabaswara. Dan yang dua, siapa? Bisa kalian sebutkan namanya? Kalau tidak salah, jangan salah. Siapa namanya? Anu yang mulia. Anu siapa?
Siapa? Suliwa yang mulia. Ya, Suliwa. Anteknya Angling Dharma itu. Dan yang satu pasti Ratri Pramudita. Yang mulia, mereka datang sengaja untuk mengambil Nyi Jantur. Ribut-ribut yang dibuat oleh Tumenggung itu hanyalah siasat untuk mengalihkan perhatian. Iya. Ya. Hanya pandega-pandega ini saja yang tidak tahu kalau itu hanya pengalihan perhatian. Ampuni hamba yang mulia. Ampuni hamba yang mulia. Dinda Prabu, apa rencana Dinda Prabu sekarang? Ya, tentu saja aku akan membuat perhitungan. Kalau Malwapati berani mengusik perbatasan kita, kita akan usik lagi perbatasan mereka. Serahkan tugas itu pada saya, Dinda Prabu. Nanti dulu yang mulia, nanti dulu. Ada apa, Tuan Badur? Kenapa repot-repot mengacau perbatasan segala yang mulia? Lagi pula, apa yang terjadi hanyalah di luar perbatasan pusar angin. Perbatasan pusar angin yang sebenarnya adalah di sini, yang ada di atas angin, yang ada di Mega. Tuan Badur, memang mereka tidak masuk ke wilayah pusar angin yang berada di puncak gunung. Tapi itu sudah menjadi kewajiban pusar angin. Apapun yang berada di bawah pusar angin dianggap wilayah pusar angin. Tapi mohon lupakan itu dulu. Ada satu hal penting yang harus kita bahas. Mengenai apa, Tuan Badur? Remaja Gandhi, Kenapa kita lupakan Remaja Gandhi yang hampir kita kuasai? Tapi kita tidak bisa melihat hasil perkembangannya, Tuan Badur. Lihat ini yang mulia, Kalian kemari. Ulangi sekali lagi gerakan kalian. Ayo, naik ke kereta itu, lalu bergerak cepat ke arahku. Mengerti? Mengerti, Gusti. Ayo cepat, berjaga. Kalian jaga kiri kanan. Ayo, semua prajurit, sana. Kalian siap? Raden, Apa? apa permintaan ini tidak berlebihan? Berlebihan? Tidak. Tapi mereka, siap atau tidak siap, mereka harus menjalani latihan ini. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab. Tapi Gusti Pati Ramanda Raden pasti tidak setuju dengan latihan yang berbahaya ini. Sekali lagi aku bilang, aku yang akan bertanggung jawab. Termasuk kepada romoku. Sekarang minggir. Latihan ini akan segera dimulai. Lihat dan saksikan bagaimana kedua kereta perang itu melaju ke arahku. Yang akan kalian lihat bagaimana aku menangkap kedua tombak itu, lalu melemparkan kedua tombak itu kepada pelemparnya. Kemudian, bagaimana aku melompati kedua kereta perang itu, lalu aku menumbangkan penumpang-penumpangnya. Lihat saja. Bagaimana Begawan? Tidak apa, biarkan saja. Jangan dibiarkan, Sang Begawan. Latihan itu sangat berbahaya bagi Remaja Remaja Gandhi. Gandhi sudah pernah berlatih jauh lebih berat dari itu, Nih Dewi. Tapi jangan khawatir. Iya. Memang khawatir saya terlalu berlebihan. Tapi kelihatannya Remaja Gandhi menjadi mengumbar kesombongan. Itulah, justru itu yang akan kita lihat. Sementara kita jadi penonton yang baik saja dulu, sambil menunggu Nyi Jantur datang.
itu seharusnya jatuh. Dan saya masih harus melompat dari kereta perang ini ke kereta perang itu. Dan selanjutnya, saya harus menghentikan kedua kereta perang ini dengan kelincahan saya, Nyi Jantur. Iya, tapi saya sudah terlanjur menghentikannya, Raden. Jadi maafkan saya ya, Raden, ya. Ya, saya tidak suka Nyi Jantur ikut campur. Wah, nampaknya terjadi kesalahpahaman antara Nyi Jantur dan Ramajagandhi Sembegawat. Iya. Memang inilah saatnya kita mendekat. Mari. Kenapa Nyi Jantur masih segar bugar dan ada di situ, Tuan Badur? Ya, siapa lagi yang bisa punya bikin Nyi Jantur segar bugar, kalau bukan Tabib Suliwa? Kenapa kita tidak bunuh saja ketika itu? Sudahlah. Sayang, nasi sudah menjadi bubur, Tapi Tuan, Nyi Jantur itu guru sihir. Iya, benar Tuan Badur. Apa jadinya nanti? Kalau Nyi Jantur tahu, Ramajagandhi bisa seperti itu karena sihir Tuan. Nyi Jantur boleh disebut guru, tapi Bahadur, lebih guru daripada guru-guru, Jadi, jangan khawatir Yang Mulia. Nyi Jantur tidak akan pernah tahu perubahan perangai pada Ramajagandhi karena sihir. Apalagi sihir saya, sihir India, India punya macam, Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak suka latihan saya dihentikan, Nyi Jantur. Maafkan saya, Raden. Saya hanya bermaksud menyelamatkan pengawal yang jatuh dari kereta. Itu resiko latihan, Nyi Jantur. Itu memang... Ramajagandhi! Sudah, Ramajagandhi. Prajurit, bawa yang luka-luka ke tempat yang aman dan panggil Tabib Suliwa. Latihan ini harus segera dihentikan, Ramajagandhi. Tapi kenapa, Romo? Kenapa harus dihentikan? Kamu lihat? Lihat mereka. Selama ini, semua prajurit gladi tanding terluka parah seperti mereka itu. Dengar, Romo. Dengar dulu. Romo belum selesai bicara. Romo. Apa? Nanda malu kalau Romo marahin Nanda di depan umum. Pamit mundur. Pamit mundur. Nanda! Hei! Ramajagandhi! Nanda! Apa, Bunda? Apa yang dikatakan Ramandamu itu benar. Latihan itu membawa korban dan membahayakan dirimu sendiri, putraku. Bunda, kalau Romo tidak setuju dengan latihan yang Nanda lakukan, Nanda akan berlatih di luar kepatihan. Bila perlu di luar Malapati. Mohon sampaikan itu pada Romo, Bunda. Mohon pamit. Nanda! Nanda! Dinda. Biarkan saja, Dinda. Memang Kanda yang salah. Tidak seharusnya Kanda menegurnya di depan umum. Tapi bukan itu masalahnya, Kanda. Putra kita memang benar-benar sudah berubah. Ramajagandhi kesurupan apa ya, Kakang Liwa? Sampai bisa berbuat seperti ini? Ini pasti pengaruh ilmu hitam, Ratu. Ayo, semuanya bawa ke ruang rawat. Nanti akan saya obati. Ayo semuanya, cepat. Ayo cepat, angkat. Gusti Pati. Iya, Begawan. Ini, kelihatannya Nyi Jantur punya pandangan. Oh, iya, Nyi. Nyi Jantur, lihat sendiri kan? Bagaimana perkembangan yang terjadi pada Ramajagandhi. Ia mudah marah, gampang tersinggung. Dan kalau dia bicara, selalu dia menghindar. Ya, Gusti. Saya melihatnya, Gusti. Apa mungkin ada pengaruh sihir Bahadur yang masuk ke dalam dirinya? Sayang sekali,
Saya hanya melihat sepintas, Gusti. Tapi mohon maaf, Gusti. Boleh saya berbicara berdua dengannya? Tentu, Nyai. Bisa. Nyi Jantur bisa menemuinya. Iya, Gusti. Mari ke Kaputren. Iya. Iya. Saya sendiri bingung, kenapa remaja Gandhi bisa seperti itu. Ampun, Gusti Ayu. Berita buruk. Berita buruk apa? Raden Ramaja Gandhi, Gusti. Ramaja Gandhi kenapa? Diculik, Gusti. Diculik? Diculik siapa? Tidak jelas, Gusti. Tahu-tahu ada perahu terbang, lalu keluar cahaya yang sangat kuat ke arah Raden Ramaja Gandhi. Cahaya menyilaukan itu menyedot Raden Ramaja Gandhi, Gusti. Lihat, Raden. Jelas meriam penyedot, Gusti Pati. Yang punya senjata aneh seperti itu cuma Ki Hanubawa dari Gunung Kelung. Tapi kenapa ia culik Ramaja Gandhi? Kenapa ia lakukan itu semua? Gusti, apapun alasannya, saya harus tetap mengejar mereka. Izinkan saya pergi. Nyi Jantur jangan khawatir. Saya dan beberapa prajurit kepatihan akan ikut mengejar mereka. Saya dan prajurit lewat darat, sementara Nyi Jantur lewat udara. Tidak. Gusti Pati tidak usah ikut campur dulu. Ini akan memancing perang besar nanti. Biarkan saja Nyi Jantur yang pergi. Nah, Nyi Jantur, silakan. Mohon restu, Gusti. Permisi. Dinda, Kanda harus menyusul. Kanda pamit. Jangan. Ada cara yang lebih tepat untuk merebut kembali Raden Ramaja Gandhi. Dengan cara apa, Begawan? Sang Maharesi Mahasura. Kita harus memohon pertolongannya. Iya. Sang Resi Mahasura. Resi Mahasura. Ajar Bau Rekso. Berani-beraninya dia culik Ramaja Gandhi, Yang mulia, beri saya beberapa orang prajurit. Akan saya rebut kembali Ramaja Gandhi dari tangan si maling berdebah itu. Baik. Tuan akan ditemani oleh Kakang Singa Mandala dan para prajuritnya. Kakang Singa Mandala, lakukan apa yang patut dilakukan. Baik, Dinda Prabu. Mari Tuan bahagia. Mari. Dasar lanun kamu Hanubawa! Awas! Langsung serang atau tunggu? Kita jangan gegabah. Kenapa? Ramaja Gandhi tidak terlihat di perahu yang mereka tunggu.
bisa tidak ada. Iya, padahal kita tahu persis Ki Hanubawa menyedot Ramaja Gandhi dengan meriam penyedot itu. Apa mungkin dia masuk ke dalam meriam itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin muat. Kalau begitu, hanya cermin sihir yang bisa memperlihatkannya. Cermin sihir! Cermin sihir! Tolong tunjukkan di mana ram Ramaja Gandhi disembunyikan oleh Ki Hanubawa. Tunjukkan! Lihatlah. Di mana? Apa ini? Di mana ini? Hei! Lepaskan aku! Hei! Lepaskan aku! Bagaimana Tuan Singamandala? Tuan sudah tidak ragu-ragu lagi untuk menyerangkan. Ya. Kalau begitu, kita harus segera menyerang. Dan kalau mungkin, kita rebut meriam penyedotnya. Saya setuju, Maju! Serang dari dua arah! Cepat! Lepaskan panah! Kurang ajar! Ayo berputar! Lepaskan panah! Mana mereka? Tabrak mereka dengan perahu kita! Kalian baru belajar perang, sudah berani mencari mangsa. Katanya, sihir Tuan yang harus menghadapi mereka. Ya, memang itu saya punya pikir, Cepat, cepat lakukan Tuan Bahadur. Ya. Cepat, cepat. Jangan sampai kita kalah dengan mereka. Maaf Tuan. Ya, baik-baik. Lihat itu Tuan Bahadur. Lihat Tuan. Lihat itu. Setan,
bijak. Iya. Bopo, ini kesempatan kita untuk mengambil meriam penyedot itu, Bopo. Iya, memang kamu benar. Dan kita harus lebih cepat dari Bahadur dan Singamandala. Ya, tapi kita masih di sini, Bopo. Bagaimana kita bisa mendahului mereka? Mereka boleh lebih cepat. Tapi apa artinya lebih cepat kalau mereka tidak bisa menemukan apa yang mereka cari? Maksud Bopo? Bopo akan melindungi meriam penyedot itu dengan pedut Jala Sutra, agar mereka tidak bisa menemukan apa yang mereka cari. Iya, Bopo. Cepat, Bopo. Pedut Jala Sutra. Sekarang tinggal bagaimana cara mengambil meriam itu. Iya, Bopo. Iya. Loh. Bopo, lihat. Mereka. Lalu, Tuan. Aneh sekali, Tuan Bahadur. Tidak ada tanda-tanda meriam itu jatuh di sini. Iya. Perasaan jatuh di situ. Ya, di situ. Ya, di sekitar sini. Ayo, Tuan. Aneh. Aneh. Betul-betul aneh. Coba cermin sihir, Tuan. Coba periksa dengan cermin sihir, Tuan. Cermin sihir. Bagaimana ini? Bahadur memanggil cermin sihirnya, Bopo. Tenang, Kendrawali. Lihat saja. Kenapa ini? Kenapa ini? Hanya gumpalan cahaya yang muncul. Tidak ada gambarnya, Tuan. Tidak tahu. Kelihatannya hanya gumpalan cahaya saja. Apa artinya? Artinya kita tidak akan tahu di mana keberadaan meriam penyedot itu melalui cermin ini. Meriam di depan hidung saja kok tidak kelihatan. Iya, Bopo. Bopo, sekarang usir mereka, Bopo. Saya tidak mau mereka berlama-lama di situ. Ya, jangan khawatir. Bobo akan segera mengusir mereka. Kenapa bisa begini? Tuan Bahadur, apa kata Adi Prabu Singamaruta? Kalau tahu kegagalan kita, akan kita taruh di mana muka kita? Tuan Singamandala, jangan putus asa. Cermin sihir saya boleh tidak mampu mengetahui di mana keberadaan meriam penyedot itu. Tapi Tuan harus tahu, cermin sihir saya ini akan mampu mengungkap siapa kira-kira yang membuat meriam penyedot itu hilang, ataupun tidak terlihat oleh mata kita. Tuan Bahadur, kalau begitu cepat buktikan. Bopo, jangan terlambat. Gagalkan Bahadur memanfaatkan cermin sihirnya, Bopo. Ya. Baik.
cermin sihir. Cermin sihir, perlihatkan padaku siapa yang telah membuat meriam penyedot itu hilang. Lepas dari pencarianku, tunjukkan. Ayo, ayo, tunjukkan padaku. Aku akan hajar Bahadur dari sini. Kenapa dari cermin bisa keluar manusia itu? Sebenarnya mereka itu. Cermin sihir, ayo tunjukkan. Cepat, Bopo. Cegah cermin sihir itu. Baik. Kenapa bisa begini? Ini pasti kesalahan cermin saya. Tuan Singa Mandala, ayo kita tinggalkan mereka. Ayo cepat. Terima kasih, Bopo. Bopo benar-benar luar biasa. Terus sekarang? Saya akan berangkat bersama Jaga Alugoro, Bagas, dan Ligan untuk merebut meriam penyedot itu. Tidak, bukan kamu yang harus berangkat. Tapi biar Jagal Alugoro dan para jago barumu yang berangkat. Balakosa dan Balangga. Kenapa harus mereka, Bopo? Nah, di sini mereka memperlihatkan pengabdiannya. Iya? Iya, Bopo. Benar, Bopo. Sang Begawan, dia anak Prabu. Salam Sang Maharsi. Ini benar-benar luar biasa. Kenapa sampai Sang Maharsi dan Begawan Sidik Mulia bersedia mendampingi Kanda Batik Madrim? Ada apa? Ini karena Ramaja Gandhi, Dinda Prabu. Kenapa lagi Ramaja Gandhi? Dia diculik, Gusti Prabu. Diculik? Kenapa ini terjadi? Siapa yang menculiknya? Kelompok Gunung Kelut, Gusti Prabu. Kurang ajar. Berani-beraninya menculik keponakanku. Apa salahnya kalau kita serang Gunung Kelut untuk merebut kembali Ramaja Gandhi? Gusti Prabu, kalaupun kita menyerang Gunung Kelut, kita tidak akan bisa menemukan Ramaja Gandhi di sana. Itu menurut Empu Masura. Guru, itu karena Ramaja Gandhi harus tetap menjalani hukuman selama setahun itu, anak Prabu. Hukuman dari Patih Batik Madrim yang anak Prabu cabut. Guru, apa kaitannya dengan hukuman 1 tahun pada Ramaja Gandhi yang saya cabut? Seharusnya hukuman itu tidak dicabut. Harus tetap berlaku. Tapi Ramaja Gandhi telah berjasa mengungkap penyalahgunaan payung hukum dan membongkar sindikat perdagangan wanita.
Apa kedua jasad tersebut tidak bisa digunakan untuk memaafkan kesalahannya? Anak Prabu. Iya, Guru. Bisakah kita bicara di luar Stinggil? Barangkali lebih leluasa bicara tentang Raden Ramaja Gandhi. Kanda? Oh, iya, Gusti Prabu. Silakan. Kalau memang itu lebih baik, mari Sang Maharsi, kita bicara di Pranginan. Mohon yang hadir tetaplah di Stinggil. Kami tidak akan lama. Sendiri Gusti. Mari Sang Maharsi. Asih yang berbudi luhur dan penuh ampun pada sesama. Kepada musuh saja anak Prabu bisa memberi ampun. Apalagi kepada Raden Remaja Gandhi yang masih keponakan sendiri. Tetapi anak Prabu, hukuman yang sudah diputuskan oleh Ananda Patih Batik Madrim adalah hukuman dari seorang bapak yang dilandasi oleh keinginan untuk memberi pelajaran pada putranya sendiri, agar kelak pada kemudian hari, sang anak tidak gegabah, tidak mudah diperdaya atau diperalat orang lain, dan tidak begitu saja meninggalkan gurunya yang seharusnya dihormati. Ramaja Gandhi meninggalkan gurunya? Meninggalkan Begawan Sidik Mulia? Iya. Kapan itu Sang Maharsi? Anak Prabu pasti ingat. Ketika tiba-tiba Raden Remaja Gandhi datang dan membuat geger Malwapati. Iya. Setahun yang dijatuhkan oleh Ananda Patih Batik Madrim kepada Ramaja Gandhi langsung dibenarkan dan dicatat oleh Dewa. Dicatat Dewa? Iya. Itu tidak boleh dirubah. Anak Prabu bersalah karena merubah yang sudah dicatat dan dibenarkan. Jadi saya telah melakukan kesalahan di mata Dewa? Iya. Akibat dari kesalahan tak sengaja yang Ananda Prabu lakukan berakibat fatal pada Raden Remaja Gandhi. Begitu dahsyat akibatnya. Iya. Raden Remaja Gandhi akan mengembara lebih lama dari hukuman yang pernah dijatuhkan padanya. Guru. Guru. Lebih lama, Guru? Iya. Karena itulah yang tersurat. Inti yang tersurat itu adalah begini. Perjalanan pengembaraannya akan mengembalikan kepribadiannya, perangainya, serta kesadarannya ke arah kebaikan seperti semula. Dan itu memakan waktu cukup lama, Anak Prabu. Iya. Dia harus terhukum dengan waktu yang lama. Ini semua karena kesalahanku. Maafkan pamanmu ini, Remaja Gandhi.
tangan dewa lah yang menyebabkan Raden Ramajagandhi tidak sampai ke Gunung Kelut dan hilang di tengah jalan. Campur tangan dewa? Iya. Tapi bagaimana campur tangan itu? Hanya dewa yang tahu. Kalau memang Kanda Ramajagandhi bisa lolos dari meriam penyedot, berarti Kanda Ramajagandhi akan segera kembali ke Malwapati, Maharsi. Bukan begitu yang tersurat. Terlepasnya Raden Ramajagandhi dari meriam penyedot adalah awal dari perjalanan panjangnya. Itulah yang tersurat. Bagaimana kalau kami tetap mencari Kanda Ramajagandhi, Maharsi? Wewenang itu ada pada Ramandamu. Iya, Romo tidak akan pernah menghalangi niat baik. Tapi sebelumnya, apa sudah tergambar dalam pikiran kalian? Kemana kalian akan mencarinya? Romo Prabu, hilangnya Kanda Ramajagandhi pasti ada di antara Malwapati dan Gunung Kelut. Ya. Di sekitar itulah kami akan mencarinya, Romo. Kalau memang di sekitar situ, Nyi Jantur berarti sudah kembali dan membawa Ramajagandhi pulang. Kalau antara Malwapati dan Gunung Kelut tidak ada, restu Ramanda Prabu dan restu Sang Maharsi Mahasura lah yang akan menuntun kami untuk menemukan Kanda Ramajagandhi. Iya. Romo merestui tekadmu. Berangkatlah. Terima kasih, Romo. Kami segera siap-siap. Hamba juga mohon restu untuk mendampingi Kanda Anglingkusuma. Tidak, Kanda Prabu. Tidak. Dan Nurwenda tidak akan kemana-mana. Bunda? Mohon maaf, Maharsi. Maafkan Dinda, Kanda Prabu. Kalau Dinda terpaksa ikut bicara. Dinda. Dinda tidak ingin Kanda merestui niat baik dan Nurwenda. Kenapa? Maaf, Dinda tidak bisa mengatakannya di sini, Kanda. Baik, baik. Mohon waktu sebentar, Sang Maharsi. Silakan, anak Prabu. Bunda? Itulah yang tidak saya sukai dari Kanjeng Ibu, Kanda. Kanjeng Ibu selalu tidak setuju kalau saya ingin bersama Kanda. Itu karena Kanjeng Ibu sangat mencintaimu, Dinda dan Nurwenda. Tapi Kanda, sudahlah. Kamu terlalu polos, Anglingkusuma. Kamu tidak tahu persis pikiran buruk apa yang ada pada Nyi Dewi Sukesi. Apa yang terbersit di hati Nyi Dewi Sukesi, kamu harus mengetahuinya. Kenapa Dinda keberatan kalau Danurwenda mendampingi Anglingkusuma untuk mencari Ramajagandhi? Danurwenda bukan Pangeran Anglingkusuma, Kanda. Dia masih terlalu muda, masih miskin pengalaman. Dan rasanya belum saatnya harus bertualang menghadapi berbagai macam bahaya yang mengancam. Justru itu Danurwenda harus pergi untuk mencari pengalaman. Bahaya bisa datang kapan saja dan dimanapun juga. Bahkan Malwapati yang berbenteng kokoh dan dijaga oleh perwira sakti Mandraguna bisa tidak berdaya karena serangan banjir yang dibuat oleh Sengkang Baplang.
bahwa di tempat yang kita anggap paling aman pun, tetap saja bencana bisa datang. Tapi Dinda tetap keberatan kalau Danurwenda harus ikut pergi. Ya, apa boleh buat? Kalau memang Dinda masih keberatan, Kanda tidak akan mengizinkan dia pergi. Biarlah dia tinggal di keraton dan menjadi anak manja yang selalu dalam pelukan ibundanya. Kanda, Danurwenda tidak akan menjadi anak manja. Walaupun ia tidak kemana-mana, tapi ia akan tetap memperdalam ilmu yang telah ia kuasai, baik yang kanuragan maupun ketatanegaraan. Ya, untuk Danurwenda, Dinda yang menentukan. Tapi kalau ada apa-apa dengan Danurwenda, jangan salahkan Kanda. Dinda tahu persis watak Danurwenda, Kanda. Dinda akan pikat Danurwenda dengan pesta ulang tahunnya yang akan jatuh 3 hari lagi. Dinda akan mendatangkan putri-putri cantik yang harus ia pilih sebagai calon pasangannya. Dinda, dalam keadaan seperti ini, Dinda bicara tentang pesta yang mendatangkan putri-putri cantik untuk Danurwenda. Kanda, Danurwenda sudah cukup dewasa. Dinda kira tidak ada salahnya kalau kita carikan pasangan. Kalau bicara tentang dewasa, Anglingkusuma juga sudah lebih dewasa. Tapi kenapa hanya Danurwenda yang harus kita carikan pasangan? Kanda, Pangeran Anglingkusuma itu suka bertualang. Dinda yakin dia tidak akan tertarik dengan pesta yang akan kita adakan? Ya, mungkin Dinda benar. Tapi tak ada salahnya kalau rencana pesta dan memilih pasangan itu kita tanyakan padanya. Tentu, Kanda. Maaf, Kanda harus kembali ke Stinggil. Pesta itu hanya untuk memikatnya, Danurwenda. Ibu tidak ingin Nanda pergi. Yang ibu inginkan, Nanda harus menjadi pewaris tahta Malawapati. Itulah sebenarnya yang ada di benak Nyi Dewi Sukesi. Anglingkusuma dan Kanda Prabu. Kalau Nanda dan Kanda tidak bisa membaca pikiran Nyi Dewi Sukesi, maka sayalah yang harus datang membuka mata kalian. Mungkinkah saya lari sekarang? Di sekitar sinilah meriam penyedot itu jatuh. Ayo kita cari. Baik, ayo. Kamu akan menjadi milikku. Lihat saja.
Gendrawani sini. Iya, Bopo. Gendrawani, ini kabar penting yang harus kamu lihat. Iya, Bopo. Tapi... Sini dulu, ini lebih penting. Urusan meriam penyedot kita bicarakan nanti ya. Baik. Baik, Bopo. Sini. Ayo. Kamu tidak akan menemukan apa yang kamu cari, Hanubawa. Meriam itu ada di sini. Sudah menjadi milikku. Cukup, Gendrawani. Hentikan tawamu. Kenapa, Bopo? Lihat itu. Kurang ajar. Meriam itu tidak ada. Ini pasti ulah salah satu penyihir itu. Kalau bukan Soca Cendawa, ia Jantur. Kenapa Tuan berkesimpulan begitu? Cermin sihir Tuan rusak dan tidak bisa bekerja. Siapa lagi yang bisa membuat begitu kalau bukan Jantur atau Soca Cendawa? Lalu apa hubungannya dengan meriam penyedot yang hilang? Hanya mereka yang mampu melenyapkan meriam itu dari tempatnya. Iya. Tuan benar. Sesuai dengan rencana, kita buru di Jantur atau Soca Cendawa. Iya. Kalian tidak akan pernah menemukanku, Bahadur. Singa Mandala, kalian tidak akan pernah mencariku. Bopo, kenapa Bopo bilang begitu? Karena meriam penyedot itu ada di sini. Jadi maksud Bopo? Lihat apa yang Bopo lakukan. Jadilah. Bopo? Ada apa? Apa yang Bopo inginkan? Kenapa Bopo membuat meriam penyedot palsu di tempat itu, Bopo? Hanya dengan cara itu, kita jauhkan mereka dari kita. Lihat saja hasilnya. Ini dia! Meriamnya ada di sini! Akhirnya meriam itu ketemu juga, Tuan Bahadur. Rama Jagani sudah di depan mata.